Hari ini gue mau nge-review ketiga helm gue ini. Pertama, dari sebelah kanan gue itu ada Arai RX7X Red 5 mola. Di tengah ada KYT NXT yang tipe full carbon, dan di sebelah kiri gue ini ada HJC RPH11 Riomo. Pertama dari segi kenyamanan dulu. Dari segi kenyamanan, gue dari ketiga helm ini gue megang ke Arai. Kenapa Arai? Karena dia dari sistem airflow aja, dia punya 8 airflow. 3 ada di bagian ubun-ubun sini dan 1 ada di bagian dagu. Lalu 4-nya lagi ada di bagian belakangnya. Nih bagian belakang ini, dan 2 di sebelah kiri kanannya. Lalu dari segi busa pun gue tetap megang ke Arai. Kenapa? Karena Arai ini dia busanya bisa ngikuti sesuai postur muka lu ini. Postur dari kepala semua tuh diikuti sama Arai, sama busanya Arai. Jadi ketika lu pakai, dia langsung otomatis ngikutin dari postur bentuk muka lu ini, dan gak malah nahan pipi gitu loh. Sedangkan kalau kayak tipe HJC gue ini, HJC itu dia busanya itu dia lebih ke keras, jadi dia kayak nahan. Dan kadang gue pakai HJC pun aja pipi gue menekan begini. Jadi menurut gue kurang nyaman sih ya kalau buat pakai harian atau buat lama-lama tuh pakai HJC, menurut gue kurang nyaman. Dan gue tetap buat harian sebenarnya gue pakai Arai juga, kayak Sunmori. Kadang ini habis ini gue balik ke rumah pun gue juga pakai Arai. Semuanya pokoknya dia ada airflow, busa tuh enak. Lalu buat KYT, sebenarnya kalau KYT ini gue bilang busanya juga enak juga, tapi dia tuh sebenarnya KYT gue ini gue kurang tahu juga sih ya. KYT lain-lain juga begitu, tapi di gue ini KYT gue tuh penyakitnya kadang dia busanya sini, klep-klepan busanya ini tuh suka lepas gitu loh. Jadi menurut gue juga kurang nyaman di sini, karena kadang kita kayak habis make terus kadang lepas helm dia suka ketarik sendiri, kebuka. Tapi gue juga nggak tahu apa KYT gue doang atau KYT yang lain juga begitu, gue juga kurang tahu. Nah, terus dari segi keempukan pun menurut gue sebenarnya yang empuk itu HJC, karena dia HJC itu busanya lebih tebal. Dia busanya lebih tebal dan otomatis itu lebih empuk. Tapi karena ketebalannya ini pun jadinya membuat ketika kita pakai juga di kepala agak neken dan di pipi juga agak neken jadinya. Lalu dari segi keamanan, yang udah punya emergency release itu tuh ini Arai dan HJC ini, sedangkan KYT itu belum ada. Nah, di Arai ini dia emergency release menurut gua lebih oke sih dibanding HJC. Kenapa? Karena dia Arai emergency release dipakai tali begini, jadi kita cukup narik talinya aja, busa pun langsung kelepas sendiri. Dan menurut gue itu lebih efektif, karena walaupun kita pakai beda pun juga dia nggak bakal bisa lepas sendiri gitu loh. Sedangkan kalau HJC ini kayak dia tuh sistemnya ini ada emergency-nya, tinggal kita tarik juga sama. Tapi menurut gua HJC lebih riskan. Kenapa? Karena dia itu sistem emergency release-nya itu busanya itu dia nahan ke klip busa ke sel helmnya ini loh. Jadi walaupun kita pakai biasa, pas kita buka helm busanya otomatis bakal bisa ketarik juga, jadi gampang kelepas. Menurut gue lebih riskan gitu loh. Kalau buat kalian yang sering-sering cuci helm, cuci busa, terus cuci HJC ini terlalu sering, takutnya malah jadinya klip-klipan ini jadi kendor, jadinya malah nggak berfungsi dengan baik gitu emergency release-nya. Lalu KYT gue ini belum ada, jadi dia masih sistem kayak helm biasanya, belum ada emergency release. Jadi buat dari keamanan sebenarnya dari busa keamanan 2 ini Arai dan HJC ini paling aman kalau buat busa ya. Lalu buat segi keringanan helm, menurut gue yang paling ringan itu KYT gue ini. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena KYT gue ini beratnya sekitar 1000 gram, kurang lebih 1000 graman, dan dia emang dari bahan karbon Kevlar punya. Gue juga kurang tahu ya di karbon, benar-benar karbon, tapi ini karbon Kevlar punya sih bahannya. Nah, sedangkan kalau HJC dia beratnya 1300 gram, kurang lebih juga segituan. Dan Arai itu beratnya sekitar 1600
berapa ya, sekitar segitu juga lah, 1.500-an. Nah makanya gue bilang kalau buat kita buat pakai lama-lamaan KYT ini paling juara, karena dia enteng juga, di leher juga nggak sakit, jadi leher kita nggak bakal pegel gitu kalau pakai lama-lama pakai helm. Nah tapi Arai itu sebenarnya menurut gua dia berat, tapi setelah kita pakai itu dia Arai itu nggak seberat yang kita pegang gitu loh. Jadi kita pakai otomatis kayak lebih terasa ringan aja di kepala. Walaupun juga harusnya sebenarnya helm masih begitu ya, jadi kita pakai lebih ringan, tapi enggak di HJC. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena kadang gue juga pakai HJC pun padahal dia beratnya lebih ringan kan daripada Arai, tapi di gue kadang pakai HJC dia masih suka kayak di leher gue suka pegel gitu, karena nahan beratnya juga mungkin dia suka pegel. Kalau buat pakai lama-lama kayak kurang enak deh kalau menurut gue bilang. Nah tapi kalau buat kalian yang mau beli Arai sih gue saranin ya tipe RX7X atau tipe RR5 lah cukup gitu. Maksudnya buat kenyamanan tuh menurut gue tuh jos deh, nyaman banget. Lalu dari segi bentuk helm, sebenarnya buat orang-orang Asia sih ya, Arai ini cocok sih. Maksudnya kayak Arai ini kan tipenya oval, jadi buat kalau kalian yang maksudnya fitnya Asian itu dia cocok banget. Jadi nggak terlalu kesempitan juga atau terlalu ngepres, nggak kelonggaran juga enggak. Nah tapi menurut gua HJC ini mungkin kurang kali ya buat orang-orang Asia, karena HJC ini dia sebenarnya ukurannya itu ada dari M sampai XXL, ya M sampai XXL. Tapi jadi pernah ada beberapa kasus gitu, dia kayak pakai HJC size XL masalah, dia agak kosong gitu di bagian belakangnya, jadi kayak kurang nyaman juga sih sebenarnya. Tapi itu semua kembali sih ke saran gue, kalau mau beli helm di fitting ulang lagi semua. Jangan sampai kita beli helm pipinya ngepres tapi bagian kepalanya itu kegedean gitu loh, ada ruang, jadi itu juga nggak nyaman juga buat kepala kan. Oke, terus dari segi visor itu sebenarnya semua itu masing-masing itu punya locknya masing-masing. Arai itu locknya ada di sebelah kiri sini di bawah, di side portnya ini dia ada locknya sendiri di sini, tinggal masukin aja nih, udah ke lock. Lalu kalau buat KYT juga sama, KYT ada di sebelah kiri, dia tinggal di tekan aja deh lock juga nih. Nah kalau HJC itu dia sistemnya kayak AGV gitu, dia ada di depan di lock, dan dia enaknya HJC itu di visor lock itu dia bisa ada klik lagi di sini, kunci digeser ke kiri, jadi dia penguncian ini nggak bisa kelepas nih, jadi dia nahan di sini. Sebenarnya buat penguncian visor menurut gue paling aman sih HJC sih, karena ada penguncian tambahan di sini, ada penguncian tambahannya, jadi menurut gue lebih aman. Dan di visornya Arai ini dia khas, kenapa gue bisa bilang khas? Dia di visornya itu dikasih tambahan airflow lagi nih juga. Dia ada airflow 2 tambahan lagi di sini. Sebenarnya ini fungsinya buat airflow juga bisa, buat kayak semacam anti embun juga bisa, karena kalau misalnya pas kita lagi visor berembun, kita cukup buka ini doang sebenarnya, cukup buka dan dia nggak berembun lagi sih. Tapi menurut gue itu kurang efektif, karena kadang beberapa kasus gue pakai lagi hujan, gue buka ini pun tetap maksudnya berembun juga. Jadi emang lebih baik pakai anti fog aja sih ya, buat embunnya itu biar nggak berembun kaca visornya. Lalu semua ini masing-masing udah punya iridium visornya masing-masing. Kayak T2 ini dia udah pakai iridium visor, dan ini sebenarnya khusus juga buat NXS, tapi bisa PNP juga kayak NFR. Ke titik kos yang tipe terbarunya mungkin bisa kayak, mungkin bisa, tapi karena ada beberapa kasus yang udah dipakai juga gitu, jadi kayak mungkin dipaksa kali ya, tuh gue juga nggak ngerti. Tapi recetnya mungkin sama juga, gue juga kurang ngerti deh kalau ke titik kos ya. Tapi kalau ke NXS sama NFR itu setahu gue kayak PNP recetnya ini dia PNP, jadi bisa masuk juga. HJC udah ada iridium visor juga, Arai pun juga udah ada. Tapi Arai itu dia visornya itu menurut gua dari awal beli, maksudnya dia tuh emang maksudnya nggak dapet flat visornya, jadi non flat visor lah maksudnya. Jadi kalau udah flat visor, jadi kalau misalnya kita pakai flat visor kita beli lagi sendiri.
Terus dari segi harga ya, range harga sebenarnya kalian range harga gue nggak mau sebutin di sini, tapi maksudnya kalian bisa searching sendiri tadi dari tipe-tipe helm ini yang udah gue sebutin range harga kira-kira berapa. Tapi menurut gua, bukan menurut gua sebenarnya, emang faktanya dari ketiga helm ini sebenarnya yang paling murah tetap HTC. Ini paling murah, tapi ya itu kembali semua ke budget kalian masing-masing. Budget kalian bisa ada cukupnya berapa, tapi kembali lagi dari kenyamanan, kesesuaian kalian, dan dompet kalian tuh cocoknya di mana. Tapi ya gue lebih demen Arai sih. Arai itu paling the best deh. Oke, mungkin sekian dulu video gue kali ini tentang review helm. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube gue ya, biar gue bisa berkembang lagi buat inovasi-inovasi video lainnya. Thank you.